kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sepakat Tuhan bahwa semua kami hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Kami ada karena kasih setia Tuhan. Dan saat ini di tempat ini Tuhan, bahkan kami percaya Tuhan pertemuan ini juga penting bukan karena siapa-siapa, karena ada Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau merestui pertemuan ini, artinya kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mengangkat tanganku, taruh tanganmu atas hambamu. Karena hambamu ini bukan siapa-siapa, tidak bisa buat apa-apa. Aku hanyalah alat saja Tuhan. Biar sebentar ketika firman-Mu diperdengarkan, firman-Mu disampaikan Tuhan. Dari bangku yang paling depan sampai bangku yang paling belakang. Waktu mereka mendengar firman Tuhan, ada sesuatu yang diperbaharui dalam hidup mereka. Dan hidup mereka berubah. Hidup mereka dimerdekakan lagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Taruh juga tangan-Mu ke atas setiap kami Tuhan. Biar sebentar ketika firman-Mu disampaikan, ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, Tuhan. Ada perjumpaan secara pribadi. Amin. Yang susah dihiburkan. Amin. Yang sakit sembuh. Amin. Yang alami kekeringan disegarkan kembali. Amin. Kalau ada yang mati imannya bangkit lagi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami janji hanya Engkau menjadi pusat daripada penyembahan kami. Engkau pusat perhatian kami. Kami siap terima yang terbaik dari hatinya Tuhan. Dengan hati yang rendah di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap terima firman-Nya sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Selamat siang, shalom. Wah, kayaknya kurang antusias nih. Shalom. Mungkin saya ganti salamnya, merdeka. Iya. Saya selalu saja suka cita kalau hadir di sini karena saya tahu saudara bukan seperti orang asing buat saya, tapi saya merasa seperti keluarga sendiri ya. Jadi orang Cirebon bilang wong dewek saudaraku ya, orang sendiri saja. Oke. Tentu terima kasih buat Tuhan yang pertama yang sudah menggerakkan hati pemimpin saudara di sini untuk bisa mengundang saya melayani Tuhan di tempat ini, dan terima kasih buat Pastor Lito dan Ibu Gembala juga yang sudah memberi kesempatan buat saya untuk bisa melayani. Terima kasih juga buat Pak Jonathan yang sudah menyambut saya kemarin. Saya kaget ada karpet merah yang tentu sudah ada dari sebelumnya gitu saudara ya. Terima kasih, saya merasa saya disambut hangat di sini. Ya, terima kasih juga buat Pak Jono, mana Pak Jono? Oh ya, terima kasih karena luar biasa saudaraku. Ya, begitu saya disambut sama Pak Andrew, ya kan, langsung Pak Jono. Jadi memang didikan Bapak Gembala saudara itu luar biasa sekali. Ya, saya khawatir tamu-tamu yang diundang sini nggak mau pulang. Nah itu masalahnya saudaraku ya. Luar biasa. Terima kasih ya Tuhan berkati ya Pak. Terima kasih sungguh saya kayaknya naik 2 kilo di sini saudaraku ya. Ya. Oke, siapa yang percaya ada berkat istimewa buat kita? Wah, saudara antusias, amin? Coba bilang kanan kirimu, merdeka, gitu saudaraku. Iya, wah. Ini sebenarnya, saudaraku, siapa yang percaya di dalam Tuhan gak ada yang kebetulan? Amin? Saya waktu ditelepon sama Bu Mei mana Bu Mei? Iya, Pak temanya apa? Saya itu nggak nyangka kalau ini udah deket dengan hari kemerdekaan, 17-an ini saudaraku. Tapi waktu itu Tuhan ingatkan saya tentang right respon. Ya, bagaimana kita merespon yang benar. Nah, bagaimana kita bisa menghubungkan ini. Nah, saudara, coba kita buka dulu Galatia 5, coba kita lihat. Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat 1. Yuk, sudah di depan saudara karena cuma satu ayat ya. Temanya juga ini kemerdekaan, tapi Tuhan taruh di hati saya untuk menyampaikan tentang respon yang benar. Ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh apa? Merdeka. Terus Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu apa? Berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan apa? Kuk perhambaan. Katakan bersama saya, kuk perhambaan. Saudara, siapa yang pernah dengar cerita saya ini, saudaraku, yang saya mau sampaikan ini, saya pikir ini harusnya bukan pertama kali saudara dengar cerita ini. Ya, saya membaca satu tulisan dia bilang begini, pada Perang Dunia Kedua, ya, ada satu kisah, ya, satu nama disebut Hiroo Onoda. Saudara pernah tahu itu? Ada yang tahu? Belum pernah dengar?
Hiroo Onoda ini seorang tentara Jepang yang begitu terkenal. Bukan karena kisah heroiknya, bukan saudaraku. Namun karena 29 tahun dia bersembunyi di hutan Filipina karena dikira perang masih berlangsung. Nah itu ceritanya saudaraku. Ya, beberapa orang memperingatkan bahwa perang udah selesai. Tapi apa saudaraku? Semua kalimat-kalimat itu nggak mau didengar. Ya, sampai akhirnya bayangkan 29 tahun dia bersembunyi di hutan Filipina, sampai mantan jenderal perangnya yang sudah pulang ke Jepang, saudaraku, itu didatangkan untuk ngomong sama Hiroo tadi, Onoda itu saudaraku, bahwa begini, perang memang sudah selesai. Baru si Hiroo ini mau keluar dari persembunyiannya, dan saudara tahu apa yang terjadi dengan cerita kehidupannya? Akhirnya pada usia 91 tahun, ya, Hiroo Onoda ini meninggal. Cukup panjang sih umurnya, tapi pelajarannya apa yang kita bisa ambil? 29 tahun, waktu itu dihabiskan. Tinggal di mana tadi? Tinggal di hutan, 29 tahun. Pertanyaannya, kenapa dia lakukan itu? Kenapa dia bisa menjalani kehidupan semacam itu? Saudara, hari ini kita mau belajar. Siapa yang setuju dengan saya? Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dan kalau Kristus memerdekakan saya, kita benar-benar merdeka. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Ya, tapi masalahnya aminnya saudara itu tidak sesuai fakta kehidupan. Faktanya apa? Berapa banyak kita hidup macam kayak Hiroo Onoda ini, saudaraku. Ya, sudah merdeka, ya. Artinya udah Jepang udah pulang, tapi masih tinggal di hutan, saudaraku. Ya, masih menikmati kehidupan yang luar biasa menyedihkan, saudaraku. Bukankah banyak kehidupan kita macam itu? Kita sebetulnya sudah dibebaskan oleh Kristus, amin, saudaraku. Dan harusnya ia merdeka. Tapi kenapa kok ada kehidupan yang masih membelenggu kehidupan kita? Masih ada kuk perhambaan. Nah, ini yang saya mau angkat siang hari ini. Ya, kehidupan macam apa yang kita sedang jalani ke depan? Coba bayangkan 29 tahun loh. 29 tahun. Nah, inilah manusia, saudaraku, ya, di mana kita ini perlu namanya mencurigai diri sendiri. Saya ulang kalimat ini. Kita perlu apa? Mencurigai diri kita sendiri, saudaraku. Ya, jangan sampai, saudaraku, kita tidak menikmati berkat-berkat Tuhan. Jangan sampai kita nggak menikmati kemerdekaan itu. Saudara percaya berkat itu telah diberikan kepada saudara? Amin. Nah, sekarang masalahnya, bener nggak kita ngalami kemerdekaan? Merdeka itu apa sih sebenarnya? Merdeka itu apa? Kalau definisi Alkitab ya, merdeka ini tidak dikuasai oleh apapun dan tidak dikuasai oleh siapapun. Itu merdeka. Enggak ada yang amin ya, enggak apa-apa, saya ulangi sekali lagi ya. Merdeka itu apa? Tidak dikuasai oleh apapun dan tidak dikuasai oleh siapapun. Saudara boleh saja, hari ini memang kita merdeka kan, 70 berapa tuh? 78 tahun. Tapi kalau kenyataannya saudara masih dikuasai dalam tanda petik, saudaraku, sebenarnya saudara belum benar-benar merdeka. Ya betul sudah merdeka secara apa? Hidup bernegara. Kita sudah nggak dijajah lagi oleh Belanda, oleh Jepang, oleh siapapun, iya kan? Tapi masalahnya apa betul-betul saudara merdeka? Karena kemerdekaan yang Tuhan tawarkan lebih dari sekedar tidak dijajah oleh satu negara, saudaraku. Tapi tidak dijajah juga oleh siapa, saudara? Dosa. Tidak dijajah oleh apapun dan siapapun. Nah, saya hari ini mau menggambarkan dulu. Saya mau tanya dulu sama saudara. Jalani kehidupan, kita menjalani kehidupan ini, saya mau tanya, menurut saudara, kehidupan yang saudara jalani itu kehidupan seperti apa? Siapa yang menjalani kehidupan ini, hari-hari kehidupan saudara, jadi anak Tuhan sudah Kristen loh ya. Berarti sebenarnya sudah merdeka belum sebenarnya? Halo, sudah belum sebenarnya? Sudah toh. Tapi siapa di antara saudara yang menjalani kehidupan itu, apa namanya, penuh dengan kesusahan, berat hidupnya. Coba saya pengen tahu, coba siapa yang jalani kehidupan itu rasanya berat gitu. Coba saya pengen tahu. Ini ringan semua ini. Oh, kok beda sama wajahnya, saudaraku?
Ya oke, sekarang saya balik. Kalau gitu siapa yang menjalani kehidupan ini yang sangat ringan sampai begitu enteng, saudara, itu luar biasa ya. Coba, siapa yang... kok cuma satu? Tadi saya tanya siapa yang susah, saudara nggak angkat tangan. Siapa yang enteng nggak angkat tangan. Siapa yang bingung menghadapi jalan kehidupan, saudara angkat tangan. Berarti ini ngeri, saudaraku. Saudara itu ternyata lebih ngeri dari yang belum merdeka. Ya. Karena saudara nggak ngerti apa yang saya tanya, saudaraku. Ya, jadi kalau mau jujur, saudara, ternyata saudara jawab pertanyaan saya ini aja, saudara nggak sanggup mendefinisikannya. Nah itulah kehidupan ini, saudaraku, bahwa kita perlu jelas. Kita ini merdeka, sungguhan apa merdeka bohongan? Tenanan apa enggak kita itu ngalami kemerdekaan, saudaraku? Nah, saya akan ajak saudara untuk melihat sebentar. Coba, saya akan ajak saudara, kita temukan sama-sama di 1 Korintus pasal 10. Coba lihat. Kalau saudara buka di 1 Korintus pasal 10, kalau saudara lihat judulnya ya, di ayat 1, ini judulnya adalah Israel sebagai suatu peringatan. Jadi Alkitab itu mencatat tentang pasal-pasal nasihat, pasal-pasal peringatan. Katakan bersama saya pasal peringatan. Banyak, bukan cuma 1 Korintus pasal 10, banyak sekali di ayat-ayat lainnya juga yang menunjukkan tentang nasihat-nasihat yang diberikan. Siapa yang setuju bahwa saya dan saudara walaupun sudah di dalam Tuhan, kita butuh dinasehati. Amin. Walaupun kita sudah merdeka, kita tetap perlu dinasehati. Amin. Jadi jangan saudara pikir merdeka. Ya, merdeka itu sebetulnya langkah awal. Katakan bersama saya langkah awal. Jadi kata-kata penting ini saya berikan kepada saudara supaya saudara nangkep apa yang saya mau ceritakan. Coba kalau saudara lihat, saudaraku, ya, di dalam 1 Korintus pasal 10 kita baca ayatnya yang ke-12. Atau mulai dari ayat 11 ya, ayat 11. Udah ketemu? Yuk sama-sama lagi ya. 2, 3, 11 sampai 12 ya. Semuanya ini apa? Telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi ini cocok nggak nasihat ini untuk kita? Cocok nggak? Cocok. Karena apa? Kita hidup di zaman akhir. Siapa yang setuju dengan saya bahwa kita hidup di akhir zaman? Setuju? Kita bukan hidup di zamannya Adam. Kita bukan hidup di zamannya Daud. Kita juga bukan hidup di zamannya Yesus, bukan. Tapi kita hidup di mana nih? Nah, ada satu hamba Tuhan dia bilang begini, bahwa kita bukan hidup di akhir zaman, bukan. Bukan, tapi kita hidup di akhir daripada akhir zaman. Beda nggak itu? Artinya apa? Bukan tidak mungkin saudara, saya dan saudara adalah generasi yang bisa lihat Yesus datang. Kok kayaknya nggak yakin ini. Karena bisa jadi saudara adalah generasi yang bisa lihat Yesus datang. Amin, saudaraku. Artinya apa? Kita hidup memang betul-betul di akhir zaman yang sewaktu-waktu, saudaraku, ya. Tuhan bisa datang. Nah artinya apa? Nasihat ini pas untuk kita. Nah apa nasihatnya? Ayat yang ke-12. Coba lihat ayat 12. Nah sama-sama ya, lebih keras lagi ya. 12, 2, 3. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa apa? Ia teguh berdiri apa? Hati-hatilah supaya ia apa? Jangan. Nah ini nasihat buat kita. Saya kasih latar belakangnya dulu supaya saudara nggak salah paham. Latar belakangnya adalah kenapa nasihat ini muncul? Kenapa? Karena memang menjalani kehidupan kekristenan itu harus hati-hati, tidak mudah, saudaraku. Makanya tadi saya tanya, kesannya saudara tuh nggak mau apa ya, nggak mau dicap apa namanya, oh ikut Tuhan itu apa namanya mudah loh, saudara nggak mau tuh. Artinya saudara berpikir, oh ikut Tuhan itu gampang gitu. Ya enggak, memang saudaraku banyak tantangan. Tidak mudah saudaraku. Dan tidak apa-apa kita harus tahu itu. Justru karena tidak mudah, maka apa saudaraku? Kita harus hati. Coba saudara kalau punya anak, pelajaran anakmu sekolah itu, ketika anakmu belajar dan nilainya jelek, saudaraku di pelajaran-pelajaran tertentu, apa yang biasanya orang tua lakukan? Kita kasih apa sama anak kita? Dilesin, betul ya? Les panggil guru, ya kan? Untuk les. Artinya apa? Supaya yang pelajaran-pelajaran lemah itu jadi kuat. Dan memang betul nggak jadi kuat nggak? Betul, karena apa? Kita panggil guru, akhirnya pelajaran yang lemah itu jadi kuat. Nah, tapi tahu nggak? Kemudian saudara pernah mengalami nggak? Justru
pelajaran-pelajaran yang dianggap kuat oleh anak itu karena akhirnya dia mengabaikan, dia nggak pay attention di sana, akhirnya apa? Nilainya turun. Betul? Nah ini yang Tuhan mau nasihatkan kita. Seringkali dalam hidup kita, kita merasa kuat. Alah, kuat udah, saya pasti bisa. Kesannya saudaraku bahwa kita itu mampu gitu. Nah sehingga apa? Di area itulah kita nggak hati-hati dan kemudian terjadi apa? Terjadi kehancuran datang. Nah, nasihat ini datang saudaraku, bahwa kita mesti hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa apa saudaraku, jangan sombong, jangan merasa kuat, jangan merasa mampu saudaraku. Kalau kita lihat saudara, dari ayat pertama, ini nasihat ini minjem dari perjalanannya bangsa Israel dari mana? Dari Mesir ke mana? Ke Kanaan. Saya mau tanya dulu. Orang Israel waktu jalan dari Mesir ke Kanaan itu bangsa Israel sudah merdeka belum? Sudah merdeka belum? Nah ini pertanyaan saya kok jadi kelihatannya sulit sekali nih. Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir sudah merdeka belum? Kok ada yang bilang belum? Nanti, sudah apa belum? Siapa yang sudah angkat tangan? Siapa yang belum angkat tangan? Yang lain maunya apa? Cuma ada jawabannya, cuma ada dua. Bangsa Israel itu sudah dimerdekakan. Sudah, makanya dia bisa keluar. Betul nggak? Dengan tulah ke-10, maka bangsa Mesir, ya kan Raja Mesir melepaskan Israel. Jadi sebetulnya sudah merdeka belum? Sudah mirip bangsa Indonesia nggak? Sudah 78 tahun loh. Tapi kemudian apa yang terjadi? Nah ini yang saya mau katakan kepada saudara ya. Ternyata saudaraku, bangsa Israel yang sudah keluar itu, yang sudah merdeka itu, pertanyaan saya, yang masuk Kanaan berapa orang? Ada yang tahu? Dari generasi lama cuma 2 orang. Yaitu siapa? Yosua dan Kaleb. Yang lain mana? Yang lain mana? Yang lain dibinasakan. Sedih nggak? Merdeka sudah belum? Sudah. Sudah tidak di bawah jajahan lagi si Mesir. Tapi apa saudaraku? Nah ini yang saya mau katakan. Cukup 1 malam untuk membawa bangsa Israel keluar dari jajahan Mesir. Tapi butuh 40 tahun untuk mengeluarkan apa? Mesir dari hati orang Israel. Jadi cukup 1 malam untuk mengeluarkan Israel dari Mesir, tapi butuh 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari hati orang Israel. Ini yang saya maksudkan, ya, bahwa hidup kita harus benar-benar merdeka, bukan cuma keluar, saudaraku, ya, tapi merdeka. Bayangkan, mereka binasa, cuma 2 orang. Kalau hitung-hitungan itu kita pakai di sini, kira-kira saudara kalau ada di waktu itu, saudara ikut masuk Kanaan nggak kira-kira? Bilang kanan kirimu, jangan terlalu yakin, kamu juga nggak masuk waktu itu. Coba bilang gitu. Soalnya kesannya makin gitu. Ya. Nah ini yang saya mau sampaikan saudaraku, bahwa kenapa begitu? Padahal saya tuntun saudara pelan-pelan ya. Mereka lihat mujizat Tuhan nggak? Siapa yang tuntun perjalanan mereka? Siapa yang tuntun? Tuhan sendiri. Tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam. Ada hari ini satu bangsa yang dipimpin oleh Tuhan dengan cara yang begitu spektakuler. Coba bayangkan, mereka makan apa? Mana? Yang roti yang turun dari surga, luar biasa saudaraku. Mereka minum dari mana? Bukit Batu, saudaraku, luar biasa. Ada yang satu bangsa yang dituntun oleh Tuhan. Artinya apa? Mereka sudah lihat bagaimana Tuhan bekerja begitu luar biasa. Tapi ini yang saya mau katakan kepada saudara. Mujizat-mujizat yang mereka alami. Hal-hal spektakuler, saudaraku, yang datang dalam perjalanan hidup mereka. Tidak mengubah mereka. Tidak membuat mereka, saudaraku, sampai kepada Kanaan. Nah, apa ini? Apa yang perlu kita pelajari ini? Saudara mau benar-benar merdeka? Amin. Apa yang membuat kita nggak merdeka sungguh-sungguh? Ternyata saya temukan, inilah manusia, saudara. Kenapa saya ngomong inilah manusia? Karena tadinya saya mau ngomong begini. Apa bedanya kita sama beruang kutub? Sebenarnya nggak usah mikir sih, tapi beberapa di antara saudara langsung gini. Apa ya? Ya,
Nggak usah juga dipikir terlalu keras. Saudaraku. Namanya beruang kutub hidupnya di mana? Hidupnya di kutub. Es, salju itu area permainannya dia. Setuju? Betul, tahu kan beruang kutub ya bentuknya? Ya. Sekarang saya mau tanya. Nah, ini agak mikir sedikit. Kira-kira apa yang terjadi dengan beruang kutub kalau beruang kutub ini kita pindahkan ke padang pasir yang ada di Aljazair, yang ada di Afghanistan. Apa yang terjadi kira-kira? Regu A, apa? Mati. Regu B? Berarti sepakat ya? Saya juga setuju. Mati, Pak. Betul? Mati. Tapi tahukah saudara? Manusia yang ada di kutub. Ada nggak manusia di kutub? Yang hidup di kutub? Ada. Terus kita pindahin dia ke padang pasir, padang gurun. Yang ada di mana? Yang ada di Timur Tengah. Pertanyaan saya. Apa yang terjadi? Hah? Nah, itu Pak. Jawabannya ini yang saya mau pilih. Tapi sebelumnya menurut saudara apa yang terjadi kira-kira? Hidup atau mati? Dengar. Tetap hidup. Itu bedanya manusia dengan beruang kutub. Nah, baru sekarang saudara nangkep ya. Kenapa? Satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang begitu hebat, yang Tuhan ciptakan ya. Di mana saudaraku Tuhan kasih yang namanya apa? Kemampuan beradaptasi. Itu, perhatikan, katakan bersama saya adaptasi. Nah ini saudaraku yang saya mau terangkan ini. Makanya kenapa kita tuh harus hati-hati, jangan sombong dalam kehidupan ini. Walaupun kita sudah keluar dari Mesir, bisa jadi kita nggak masuk Kanaan. Berapa banyak dalam hidup kita nggak menikmati janji-janji Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena kita lupa satu kebenaran ini saudaraku. Ya, kita tidak mencurigai diri kita sendiri. Kenapa? Hei manusia, engkau perlu tahu kebenaran ini. Kenapa manusia tidak mati seperti beruang kutub? Karena manusia punya kemampuan beradaptasi. Kalau ikan yang hidup di air asin, terus kita ambil, terus kita pindah ke air tawar, gimana? Ya mati juga. Loh lihat, benar gak saudaraku? Dengar baik, tapi kadangkala lebih baik saudara. Lebih baik ya. Kalau seandainya ya, kita tuh mirip-mirip sama beruang kutub gitu. Kalau pindah habitat, langsung kejet-kejet gitu. Itu lebih baik. Kenapa? Menyadarkan kita untuk apa? Loh dari tadi saya ceritanya nggak ngerti saudaraku. Menyadarkan kita untuk apa? Untuk kembali kepada habitatnya. Halo? Saudara nangkep ini? Belum nangkep juga? Oke, saya akan ambil ilustrasi, tapi sambil emosi, saya turun ke bawah, saudaraku. Saudara tahu, Jerman harus mengakui di mana Hitler pernah memimpin, ya kan? Dan kemudian berapa banyak orang Yahudi yang dibantai? 3,5 juta. Ada pendapat lain? Enggak, karena yang kita dengar lebih dari 3,5 juta, Pak. Ya, mungkin kalau 3,5 juta cuma suaminya saja. Nah, kalau mereka menikah berarti 6 juta. Yang kita dengar 6 juta, tapi nggak apa-apa lah, mungkin 3,5 juta. Nah, tapi tahu nggak? Orang Yahudi dibantai tidak langsung loh Pak. Itu hari pertama bisa 100.000 orang. Nanti hari kedua mungkin cuma 50 orang. Sakarepnya Nazi, terserah dia. Ya, saudara tahu beberapa sejarah mencatat rumah orang pada waktu itu, yang dari kalangan Nazi itu saudaraku, mereka itu punya anak tangga, itu bukan pakai semen sama batu bata, tapi pakai tengkorak kepalanya orang Yahudi sebagai hiasan di sana. Tahu di mejanya mereka? Jadi kalau saudara main ke rumahnya Hitler gitu, saudaraku, terus saudara diajak ke meja makannya, nah meja makannya itu ada kacanya, di bawahnya itu bola matanya orang Yahudi, variasinya. Saudara ngerti bahwa begitu kebencian mereka, tapi mereka jadikan olok-olokan seperti itu. Ya, betapa mengerikannya perlakuannya Hitler itu ya. Nah, dan saudara tahu, kalau saudara ada di posisinya orang Yahudi, kira-kira loh ya, saudara sudah ketangkep,
Apa yang saudara mau lakukan? Menjalani kehidupan seperti itu? Yang tinggal tunggu apa? Giliran. Kira-kira saudara mau buat apa? Kira-kira. Ini saya banyak bertanya supaya saudara sama saya bisa satu persepsi. Sebab kelihatannya kita udah mau bunuh-bunuhan ini, saudaraku ya. Ya. Kira-kira apa yang saudara, kalau saudara di posisinya itu ya, di mana kita nggak tahu kapan, apakah hari besok kitanya bakal keangkut, lalu dimasuk ke pembuangan di gas itu, ya kan? Yang mengerikan itu, atau bahkan kita akan disiksa, bola mata kita akan diambil, karena siksanya ngeri loh. Makanya belajar lihat di buku sejarah itu saya pernah baca sampai akhirnya, wah rasido tak baca wis gitu. Karena saking ngerinya saudaraku. Ya, kalau saudara dan saya ada di posisi itu, apa yang saudara mau lakukan? Berdoa. Kita nggak tahu karena besoknya bisa aja giliran kita kan. Ada, ini kan berdoa kan kelompok sini. Nah kelompok sini saya ragu. Coba, menurut saudara apa? Ada ide nggak? Apa? Pasrah. Ya, pasrah, oke. Tapi kemudian apa Pak yang kira-kira? Pasrah, ya betul, saya juga pasti pasrah. Nggak mungkin saya kabur. Kalau kabur agak sulit, memang bisa dilakukan. Dan kalau ketangkap waktu Anda kabur, kupingmu dijadikan sop kuping. Ayo, ngeri loh. Kalau ya betul bisa kabur. Kira-kira apa? Selain pasrah tadi ada apa? Memuji untuk menguatkan. Ini luar biasa ini, ya. Jadi waktu saya pernah khotbah di mana-mana saya tanya pertanyaan ini, nggak ada yang jawab kayak ibu ini, nggak ada. Ibu udah pernah ketemu Hitler belum Bu? Belum. Nggak apa-apa ya, boleh dong jawab bebas ya kan, bebas. Nah, oke, saya teruskan ya supaya nggak terlalu lama ya. Saudara tahu dari Partai Nasionalis Pak, itu ditawarkan kepada Hitler, orang Yahudi jangan cuma dibantai. Sebelum mereka mati, kirim pendeta-pendeta untuk melayani mereka. Baca buku sejarahnya. Jadi dari Partai Nasionalis ngirim pendeta-pendeta dibawa ke kamp konsentrasi orang Yahudi. Mau tahu? Hasil penelitiannya menemukan lebih dari 90% orang Yahudi menolak pendeta-pendeta tersebut untuk melayani mereka tadi yang ibu kepengen. Kita doa muji Tuhan kan, ibu kan pikirannya kan menunggu kematian kita praise and worship, haleluya, haleluya gitu. Nah itu ibu, nggak apa-apa Bu. Nah orang Yahudi menurut penelitiannya, tahu nggak 90% lebih mereka mengusir pendeta-pendeta itu Bu. Jadi bagus ibu jawabannya tadi memberikan nuansa kebingungan buat orang Yahudi ya, saudaraku. Begitu mereka itu saudaraku dilayani, tahu nggak? Diusir pendetanya. Apa pendapat mereka? Kalian membuat kami lebih pusing, yang melebihi vonis yang akan kami terima. Ini ya, kalau saya udah cerita gini terus saudara nggak nangkep maknanya, wah saya gagal khotbah ini saudara. Saudara nangkep nggak? Itulah manusia yang punya kemampuan apa? Beradaptasi. Nanti, makanya jangan seneng dulu. Saudara tahu apa yang mereka lakukan Pak? Mereka nari-nari. Mereka dansa-dansa. Bahkan ada yang ya udah kita cocok tanam sambil menunggu penyiksaan yang akan datang. Anda lebih mulia dibandingkan orang Yahudi pada waktu itu. Apalagi ibu ini. Menantikan hari-hari sengsara. Dimulai dengan doa pembukaan. 2 lagu pelan, 3 lagu cepat. Minta Tuhan pimpin dan Bapak terima kasih terakhirnya. Wah Bu diusir ibu waktu itu. Kalau ibu ngelayani kayak gitu. Kenapa? Ternyata Pak. Kenapa tadi firman Tuhan bilang apa? Jangan sombong. Kenapa? Inilah manusia. Kalau kita tahu habitat kita nggak bagus, saudaraku, terus kita mulai napasnya sesak, kita akan balik, bukan di sini tempat saya. Tapi masalahnya, kita biasa hidup di kutub, lalu kita pindahkan di padang pasir, hidup. Kita punya kemampuan beradaptasi, itulah yang akhirnya membuat kita masuk neraka. Kok ngamuk kesannya ya? Bukan. Saya mau tanya sama saudara. Saudara betul-betul mau merdeka sungguhan? Amin.
Tapi faktanya enggak kan? Kita masih terikat toh? Kenapa? Kemampuan beradaptasimu itu. Mulai nangkap saudaraku? Hati-hati. Nah nanti kita mau bawa kemana nih kemampuan adaptasi kita? Nah itu persoalannya. Nah saya sengaja ngangkat ini, saudaraku. Saya ngasih contoh, lagi. Ada satu anak muda, ini bukan cerita di Indonesia. Saya pernah dengar cerita ini, baca, saudaraku. Jadi satu pemuda ini, itu dia punya masalah, saudaraku. Dia nggak bisa lihat orang perempuan muda, cantik, kalau jalan di sebelah dia. Dia nggak bisa lihat. Maksudnya nggak bisa lihat itu begitu dia lagi jalan, terus sebelahnya wanita cantik, masih muda ya, dia noleh, langsung apa yang dia lakukan? Dia injek kakinya. Jadi kok lagi jalan, dia lihat, kok cantik, kok ayu, langsung deketin, lihat kanan kiri nggak ada orang, diinjek. Ya langsung perempuannya pasti berteriak dong, tolong, sakit. Terus dia lari. Nanti gitu jalan lagi, saudaraku dia lihat, ini perempuan kok cantik sebelah gitu. Ya, masih muda. Pokoknya yang muda. Jadi saudara yang sudah umur enggak usah takut ya. Enggak usah ngarep diinjek gitu loh, enggak usah. Jangan wah aku injek dong. Enggak akan saudaraku. Enggak akan. Itu buat yang muda cantik gitu ya. Begitu lagi jalan, ini kok nom ini, kok ayu. Dia pelan-pelan sambil lihat kanan kiri enggak ada orang, diinjek lagi. Diinjek. Dan saudara tahu berapa banyak kali dia akhirnya dipukuli sama orang-orang sekitar. Sakit enggak? Sakit, dia pulang ke rumah, aduh, orang tua, kenapa lu? Ya, aku dipukulin orang, aduh sakit, aduh. Kapokmu kapan? Ngerti? Ini saya lagi nuntun pelan-pelan, ilustrasi ini pasti akan mulai. Tahu nggak? 1 minggu berhenti nginjek, minggu depannya nginjek maneh. Sampai 1 kali dia nginjek, ini perempuannya bukan cuma orang yang tidak terima, dia lapor ke polisi, ditangkap Pak, disu. Akhirnya apa? Proses hukum, masuk tahanan. Nah kalau bicara tahanan mesti nanya sama beliau. Ya, enggak maksudnya gini, seperti apa sengsaranya? Loh orang kalau masuk tahanan enggak tahu sengsaranya, saudara enggak ngerti cerita saya nanti. Karena saya melayani juga di lapas-lapas, saudaraku. Ada salah murid-murid atau orang-orang yang saya layani di lapas itu, nggak bisa ikut ibadah. Kenapa? Lagi dibawa ke menara. Ngerti kan maksudnya? Dibawa ke menara. Lagi gitu saudara. Iya ngerti ya saudaraku. Nah masuk nggak lama sih yang nginjek itu. Cuma 3 hari aja. Tapi kan saudara ngerti di penjara kan ya makanan nggak enak semua itu. Susah nggak? Susah. Tapi saudara tahu begitu keluar. Baru keluar, jalan lagi. Loh kok ini arek ayu ini. Mana? Dipijak mana aku? Jadi singkat cerita, dia tuh masuk kantor polisi, ditahan bolak-balik. Akhirnya putus asa dia. Lalu dia bilang ini, Pak polisi, boleh nggak saya ketemu pengadilan? Untuk apa kamu? Tolong tetapkan saya menjadi penghuni penjara seumur hidup saja. Kenapa? Karena saya tahu saya nggak bakal berubah. Ini kan saudara kan kesannya mantuk-mantuk kayak ngerti kan? Kesannya kan? Saya sih ragu sih sungguh benar. Yang saya mau ceritakan ini, dia itu ditempelingi orang udah sering. Sakit nggak? Sakit saudaraku. Kapok enggak? Tapi kapok Lombok. Saudara ngerti? Aduh sakit. Begitu sampai rumah, dikompres. Ada pemikiran gini, aduh aku nggak mau ulang lagi. Ini apa nih? Bengkak nih. Masuk di penjara. Saudaraku susah nih. Betul nggak saudaraku? Tapi berapa lama? Kenapa dia lakukan lagi? Kemampuan beradaptasi. Saya tutup. Bukan tutup khotbah, bukan. Yunus dipanggil Tuhan. Pergi ke Nineve. Pertanyaan saya, dia tolak atau dia terima? Dia sekali lagi, Tuhan tolong kuatkan saya untuk melayani jemaat ini. Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Nineve. Pertanyaan saya, Yunus terima apa tolak?
Yunus terima Pak, dia terima, iya ngerti, dia terima baca, nanti di Yunus, diterima Pak, oke. Tapi yang terjadi antara penerimaan, ya statement nerima, sama kemudian akhirnya dia lari ke Tarsis, itu berapa lama? Ngerti? Sama enggak dengan yang tadi, yang nginjek itu, dikuantemi, masuk di penjara, kapok, keluar, dibuat lagi. Sama enggak sama Yunus? Iya, saya mesti kasih tahu yang hal rohaninya dong, ya kan? Untuk saudara ngerti, karena bukankah banyak kehidupan kita mirip Yunus? Di gereja, amin, haleluya. Sepertinya kita kayak udah dekat sama Tuhan. Semua perkataanmu aku ikuti Tuhan. Aku menurut Tuhan. Jadi anak Tuhan yang benar. Iya, berapa lama? Keluar pintu, sini masih haleluya. Sampai bawah apa Bu? Haleluya. Kenapa begitu? Adaptasi. Udah mulai dapat, saudaraku? Ya, artinya apa, saudaraku? Apa yang kita mau belajar di sini? Ya, ini loh, unsur ini loh, yang membuat kita akhirnya apa? Tidak mengalami kemerdekaan yang sungguh. Nah, kalau gitu jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya bagaimana, saudaraku? Bangsa Israel, lihat mujizat sudah. Melihat semua yang hebat sudah. Tapi kenapa tetap nggak bisa? Kenapa? Nah ini saya tolong saudara. Hati-hati dengan kebiasaan kita. Hati-hati dengan apa yang ada di pikiran kita. Ingat, Yunus itu, saudaraku, dia terima. Dia menerima. Tapi alam bawah sadarnya ada sesuatu yang tidak dibereskan oleh Yunus. Yunus itu dia punya yang namanya fanatisme sempit. Ngerti? Yang membuat apa? Keinginan dia untuk supaya orang-orang Niniwe itu masuk neraka. Kenapa? Memang orang Niniwe jahat, saudaraku. Saya nggak cukup waktu untuk menerangkan seperti apa kejahatan orang Niniwe. Yang firman Tuhan bilang nggak tahu membedakan antara tangan kanan dengan tangan kiri, saudaraku. Berarti bayangkan itu kejahatannya kayak apa itu. Bahkan jangan salah, Yunus juga mengalami bahwa sanak saudara familinya dia itu dibantai oleh Raja Niniwe. Bisa terima? Bisa ngerti nggak maksudnya? Saudara terima nggak kalau ada orang keluarga saudara dihancurkan, ya, disiksa, lalu saudara harus mengampuni orang yang melakukan itu? Tidak mudah, saudaraku. Betul? Nggak gampang. Jadi kita lihat, ternyata manusia, lihat, hanya bisa menunda apa yang menjadi keinginannya. Dan kalau keinginannya ini tidak mengalami perubahan, saudaraku, keinginannya ini tidak dirubah, maka akan turun yang namanya kemampuan adaptasi untuk kita kembali kepada apa yang kita inginkan. Nah, yang saya khawatir gini, saudara kesini itu cuma apa? Cuma menahan keinginan. Bukan mematikan keinginan. Padahal firman Tuhan ngomong apa? Matikanlah keinginan daging. Bisa bilang amin. Nangkap, mulai ngerti, mulai kebuka ya. Agak sedikit sulit tapi kebuka kan. Karena nanti dalam praktek jalan hidup saudara, nanti saudara akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan itu. Tapi memang kehidupan kita tuh selalu begitu, saudaraku. Kita mampu beradaptasi. Mampu beradaptasi dengan apa? Dengan apa yang kita sudah inginkan. Ini ilustrasi terakhir, kalau nggak nangkep, saya nggak ngerti lagi saya mau ngomong apa. AC ini pakai termostat nggak? Pasti, nggak mungkin nggak ada. Pasti pakai termostat. Contohnya, kalau ini AC-nya dirasa panas, nanti dilihat angkanya. 26, ya pantesan nggak dingin wong 26, apalagi 32. Oh ya, itu kita sama dengan oven ya saudaraku. Nah, maka apa yang dilakukan sama operator AC? Dia akan tekan angkanya kemana?
contoh kita mau pakai 18 ya. 18. Dah tinggal aja. Apa yang dilakukan oleh termostat ini? Dia akan bekerja sedemikian rupa untuk mengejar angka yang sudah dipencet. Kalau angkanya 18, saudara mau tidur, saudara mau buka pintu, saudara mau makan, saudara mau puasa, enggak urusan itu. Mesin termostat akan bekerja untuk menarik dari angka 26, 25, 24, 23, ngerti ini saya dramatisir pelan-pelan ini, terus sampai apa? 18. Halo, dapat sesuatu? Angka berapa yang kau sudah pencet di sini? Itulah yang akan engkau kejar. Itu yang namanya adaptasi tadi. Nah, yang saya khawatir gini, ya, kita belum mematikan kedagingan kita. Kita hanya menunda, kita hanya menyimpan kedagingan itu yang sebetulnya belum mati, saudaraku. Makanya kita nggak benar-benar merdeka. Kita jalani kehidupan Kristen kita seolah-olah kita merdeka. Kita lupa, kita nggak hancurkan. Justru harusnya kemerdekaan itu Tuhan beri sama kita untuk apa? Menghancurkan perbuatan-perbuatan daging. Amin. Kayaknya perlu ayat nih. Ayo ayat terakhir. Sudah. Tuhan ampuni saya Tuhan. Enggak. Coba kita lihat ayat yang terakhir ya. Coba sama-sama saudaraku temukan di Galatia 5 ayat yang ke-13. Yuk. Galatia 5 ayat 13. Sama-sama ya, sudah ya. Ya, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk apa? Merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai apa? Kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa? Layani seorang akan yang lain oleh... Tuh, jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berdosa. Justru artinya apa? Bahasa lain dia bilang apa? Justru kemerdekaan adalah kesempatan kita untuk mematikan dosa. Ayo, kenapa Tuhan memerdekakan kita? Untuk menghancurkan perbuatan dosa. Nggak ada yang amin, saya ulangi lagi. Kenapa Tuhan membawa kita kepada kemerdekaan? Menghancurkan. Bukan dosa yang menghancurkan kita. Bangsa Israel dihancurkan oleh dosa. Kenapa? Coba lihat saudaraku. Lihat. Apa yang sudah dibuat oleh Mesir saudaraku. Itu nempel di sini. Itu kayak termostat yang ditekan tadi. Makanya waktu mereka keluar dari Mesir. Lihat. Waktu mereka tidak mendapatkan makanan seperti yang mereka mau. Betul? Dikasih mana? Nggak mau saudaraku. Bangsa Israel tombolnya sudah kepencet. Apa tombolnya? Bawang prei. Loh masa lupa saudaraku, ya kan? Daging, betul? Sehingga apa? Begitu dia nggak dapat, saudaraku, apa yang terjadi? Ngamuk. Makanya menurut saya, untuk saudara mengenal siapa diri saudara, untuk saudara tahu, makanya kan tadi saya bilang, curigai diri saudara. Kenapa saudaraku? Ingat, pepatah bahasa Inggris bilang begini, tentu saya pakai bahasa Indonesia ya. Saudaraku, taruh uang di tangan seseorang, maka engkau akan tahu siapa orang itu. Untuk mau tahu siapa diri kita, kapan saudara? Waktu orang dikasih uang, waktu orang dikasih kuasa, waktu orang dikasih kedudukan, itu akan tahu. Tapi ada yang kedua, untuk mengetahui siapa seseorang, mau tahu nggak? Apa? Tolak apa yang menjadi keinginan dia. Maka engkau akan tahu siapa. Bangsa Israel, saudaraku, dia ditolak keinginannya. Iya kan? Langsung keluar aslinya toh. Aslinya keluar kan, langsung dia marah dan kemudian apa? Dia menginginkan bawang prei. Dia menginginkan makanan-makanan yang ada di Mesir. Akhirnya apa? Disitulah mereka bersungut-sungut, malaikat maut datang dan mereka dibinasakan. Saya berdoa supaya kebenaran ini masuk dalam kehidupan saudara. Berarti apa langkah kita berikutnya saudara? Saudara, tidak ada pilihan lain. Ya, Tuhan mau hari ini dalam kemerdekaan ini saudaraku, kita hidup untuk membinasakan, untuk menghancurkan perbuatan-perbuatan daging. Nggak ada lain saudara. Jangan saudara malah menikmati untuk kemudian apa? Tadi, kemampuan untuk beradaptasi kepada keinginan saudara yang belum dimatikan. Nah saya tutup dengan satu cerita. Yuk terakhir, sudah kita lihat saudaraku. Saya akan ajak saudara lihat di dalam Lukas. Coba kalau kita lihat di dalam Lukas.
Saudara bisa temukan itu di Lukas. Lukas pasal yang ke-19. Saudara tahu ceritanya tentang Sakius ya. Lukas 19 kita lihat ayat yang ke-8 aja langsung. Ayat yang ke-8. Ya, baca sama-sama ya. Lukas 19 ayat 8. Ya, 2, 3. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan berapa? Lihat, ciri orang yang sudah ketemu dengan Tuhan. Lihat, dia akan menghasilkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, kemerdekaan yang sesungguhnya itu cirinya ada 2, saudaraku. Apa ciri kemerdekaan sesungguhnya? Yang pertama, ada satu sistem nilai yang berubah. Katakan bersama saya, sistem nilai. Taunya dari mana? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Lihat, saudaraku. Setengah. Orang Kristen, ya, kalau merdeka sungguh-sungguh, ada sistem nilai yang berubah. Amin. Tentang apa? Tentang apa saja. Salah satunya tentang uang, saudaraku. Dia menang dari mamon, setengah harta, luar biasa. Kalau saudara nanti pulang dari sini, cek saudara punya saldo di BCA itu, ya, cek saldo, ya kan, saudaraku, ya. Terus keluar angkanya, umpamanya ini, 1 juta, gitu umpama saldo saudara. Kalau ngikutin ini, setengah dari hartaku ku berikan kepada orang miskin, berarti berapa duitnya? 500.000. Susah nggak saudara ngasih itu? Susah nggak? Kalau saudara punya 1 juta. Susah nggak? Nggak susah. Wong cuma gobek ceng. Tapi kalau cek saldo 10M, terus 5M saudara kasih, susah nggak? Susah nggak? Biasanya ini memang punya 10M, makanya nggak jawab. Karena punya. Kalau ngomong saudara gini, 10M, siapa yang berani ngasih 5M? Kayak ini kan setengah dari hartaku kuberikan. Berani, berani. Nah itu biasanya nggak punya 10M. Karena dia nggak punya, berani. Saudaraku. Tapi kalau nggak punya, kalau punya, diem. Ini kita 10M semua punya. Ya. Kelihatannya begitu ya. Ampuni Tuhan kebohongan mereka ya. Jadi yang pertama apa? Sistem nilai berubah. Ada yang kedua. Yang kedua apa saudaraku? Kesadaran baru. Katakan bersama saya, yang kedua apa? Saya tutup di sini ya. Pelayan musik boleh maju. Nih, kesadaran baru. Dengar baik. Saya mau tanya. Pelayan musik aja, yang main keyboard aja. Saudara tahu nggak? Lihat. Sekiranya ada orang yang kuperas, berapa kali digantikan? Saya mau tanya. Tolong kasih perhatian sama saya sebentar. Saya mau tanya. Inilah Sakius ini, dia ngomong begitu itu dia baru tahu bahwa kalau ada orang diperas itu dia harus kembalikan 4 kali lipat, baru tahu atau sudah pernah tahu? Baru tahu atau sudah pernah tahu? Nah, saya kasih tahu ya. Sakius sudah tahu. Tapi kenapa tetap dilanggar? Karena kesadaran baru belum turun. Dia masih apa? Beradaptasi dengan cara keinginan dia yang lama. Karena apa? Sistem nilainya belum berubah. Halo, nangkep di sini? Makanya waktu sistem nilainya datang, saudaraku, dia ngalami perubahan. Nah hari ini, saudaraku, pastikan sistem nilai saudara berubah. Di hari kemerdekaan ini, bilang sama Tuhan, Tuhan sistem nilaiku berubah. Minta kesadaran baru turun. Nanti kalau kesadaran baru turun ya, kita tuh sebenarnya, jadi Sakius tuh udah tahu bahwa kalau orang diperas dia mesti ganti 4 kali. Tapi dia nggak buat, kenapa? Karena sistem nilainya belum turun, kesadaran baru belum turun. Berapa banyak di sini kita ngerti firman Tuhan kan? Ampuni. Tapi kan nggak dibuat kan? Ah kok enak ngampuni. Suami istri, pernikahan sekali seumur hidup kecuali maut yang memisahkan. Ya kan? Berarti boleh cerai enggak? Enggak boleh. Jadi kalau ada ribut, gimana? Ya ngampuni. Berapa kali ngampuni? 70 kali 7 kali. Ya kan? Tapi apa yang kita buang? Apa yang kita buat? Nah, kita langgar. Kenapa? Kita ngerti ya? Kalau dengar khotbah, sepertinya, wah, aku kena ini, aku kena. Tapi begitu keluar, kemampuan beradaptasinya turun.
Tuhan penuh pengampunan. Lihat. Semua orang juga melakukan yang sama. Lihat, kita melakukan rasionalisasi dan psikologisasi. Ini kalau kita nggak selesai-selesai ya, nggak ngerti kebenaran ini, saudara akan terus mengulang ini dan tanpa sadar, saudara binasa. Saudara nggak masuk Kanaan. Saya nggak punya utang lagi kebenaran sama saudara loh. Aku nerangin pelan-pelan dari tadi. Malah ono sing ngantuk, malah meh turun yang gini. Adaptasimu itu loh, kenapa kok lebih kuat ke situ? Harusnya adaptasi saudara kepada kebenaran. Nah, kenapa nggak pernah keluar? Karena kesadaran barunya belum datang, karena sistem nilainya belum berubah. Nah, itu sebabnya hari ini apa saudaraku? Nanti kita berdoa nih. Ini doa kemerdekaan ini. Tuhan, merdekakan aku. Tidak ada yang mengikat aku lagi. Tidak ada. Ingat, merdeka itu tidak dikuasai oleh apapun dan tidak dikuasai oleh siapapun. Kalaupun ada yang menguasai kita, Roh Kudus. Roh Kudus menguasai apa? Sistem nilai. Nanti lihat sistem nilai saudara tiba-tiba berubah. Terus apa? Kesadaran baru turun. Wah, itu kalau terjadi itu. Kayaknya tempat ini gak cukup loh. Gak cukup. Saudara adaptasinya kepada kesadaran baru. Bukan adaptasi kepada, ini meh ngelanggar piye caranya ini. Melanggar, enggak begitu. Saudara akan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Amin. Nanti anak rohani saya maju ke depan, mau bawa kita satu lagu. Ya. Naik aja. Saya nggak tahu lagu apa nih. Kita bangkit berdiri sama-sama. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ya Tuhan Yesus. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau Singer, yang ku andalkan. Boleh maju ke depan. Melebihi siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mari kita angkat pujian ini keluar dari dasar hati kita dan katakan, Tuhan, sistem nilaiku dirubah Tuhan. Kesadaran baru turun Tuhan. Ya Tuhan, haleluya. Ku perlu Engkau Yesus. Ya, kami perlu Engkau Tuhan. Haus jiwaku. Kami haus akan Engkau Tuhan. Menantikanmu. Oh Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin, haleluya. Melebihi siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Benar Tuhan. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ya. Oh Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Saya minta istri saya maju ke depan berdoa buat kita semua. Haleluya. Siapapun. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu
kepada Tuhan siang hari ini, bahwa hanya Yesus yang kami andalkan Tuhan. Amin. Hanya Yesus yang kami harapkan. Amin. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri. Amin. Kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Kami tahu Tuhan, biarlah di hari kemerdekaan ini kami mau mematikan segala perbuatan daging yang masih mengikat, yang masih membelenggu kehidupan kami, supaya kami hidup merdeka di dalam Tuhan. Dan hidup kami jadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Kami yang ada siang hari ini Tuhan, pakai hidup kami menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah lewat kemerdekaan yang kami rayakan siang hari ini, hidup kami benar-benar merdeka Tuhan. Perbuatan daging sudah dikalahkan. Dan kami mempunyai sistem nilai yang baru Tuhan. Kami mempunyai pemikiran yang baru di dalam Tuhan. Supaya hidup kami boleh jadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat pengajaran firman-Mu yang sudah kami dengar siang hari ini. Biarlah firman-Mu itu boleh mengubah cara sistem nilai kami, cara pandang kami di dalam kehidupan kami. Dan kami mempunyai pola pikir yang baru Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya semua yang sudah mendengar firman Tuhan siang hari ini sudah diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.